Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nurul Olivia Fatona dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi pada video ini aku akan menjelaskan step by step untuk membuat sayur lodeh dan hal yang berkaitan di dalamnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat sayur lodeh adalah sebagai berikut. Jadi dalam membuat sayur lodeh, alangkah baiknya kita mengikuti prosedur kerja atau langkah kerjanya, yaitu pertama-tama kita cuci bahan-bahannya terlebih dahulu. Pastikan tidak ada kotoran yang tertinggal, karena mungkin saja terdapat pestisida di dalamnya. Lalu kupas kulit laos. Begitu pula kulit luar labu siam kita kupas juga. Buang bagian-bagian yang tidak berguna pada bahan yang tidak diperlukan di sayur lodeh. Lalu iris tipis bawang putih dan bawang merah dan dilanjutkan dengan cabai rawit. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada bahan-bahan yang lain, di mana kita potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah ketika kita memakannya ataupun ketika kita memasaknya. Perlu diingat bahwa dalam mengiris kita perlu berhati-hati menggunakan pisau. Setelah itu kita isi panci dengan air. Airnya setengah dari panci itu sendiri. Lalu kita taruh panci yang telah berisi air tadi di atas kompor. Hidupkan kompor dengan api berukuran sedang. Kemudian kita tunggu air tersebut hingga mendidih dan berhati-hatilah terkena uap panasnya. Setelah air mendidih, kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan cabai yang telah kita iris tadi. Lakukanlah secara perlahan-lahan agar tidak terciprat air mendidihnya. Kemudian kita aduk menggunakan sendok sayur. Kita aduk hingga air mendidih. Kemudian kita masukkan 2 lembar daun salam dan laos yang telah digeprek ke dalam sayur lodeh. Kemudian kita aduk kembali. Lalu kita masukkan santan yang telah dicairkan menggunakan air ke dalam bahan-bahan tadi. Kita aduk sayur lodehnya menggunakan sendok sayur. Pastikan untuk mengaduknya secara berkala agar tidak ada santan yang menggumpal. Setelah mendidih, kita masukkan bahan-bahan berikutnya, yaitu jagung ke dalam sayur lodeh hingga setengah matang. Kemudian kita masukkan bahan lainnya, yaitu labu siam, dan dilanjutkan dengan buncis. Dan kita aduk sayur lodehnya. Masukkan juga bahan lainnya seperti terong ungu ke dalam sayur lodeh. Hati-hatilah dalam memasukkan supaya tidak terciprat air mendidih. Kemudian kita aduk secara perlahan dan masukkan daun melinjo ke dalam sayur lodeh. Juga tambahkan kol ke dalam sayur lodeh. Setelahnya kita dapat aduk kembali supaya bumbu dan bahan bisa tercampur rata. Masukkan 1,5 sendok garam ke dalam sayur lodeh dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk sayur lodehnya supaya bumbu dan bahannya bisa tercampur rata. Setelah sayur matang, kompor bisa dimatikan dan kemudian kita pindahkan panci menggunakan lap. Hal ini dilakukan karena panci masih memiliki suhu yang panas dan sehingga membahayakan kita. Dan inilah sayur lodeh yang siap untuk kita hidangkan dan kita santap. Pada video ini terdapat pengolahan limbah dan sampah, di mana sampah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sampah organik, di mana sampah organik ini dapat terurai oleh alam. Dan sampah jenis ini bisa kita jadikan pupuk organik atau bahan pangan hewan ternak. Sedangkan jenis lainnya yaitu sampah anorganik, di mana sampah ini tidak dapat teruraikan oleh alam dan biasanya terbuat dari plastik. Sampah jenis ini dapat kita lakukan pembakaran ataupun bisa kita daur ulang menjadi barang-barang yang baru. Dalam melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita memperhatikan keselamatan, terutama dalam memasak.
Dalam hal ini kita perlu berhati-hati dalam menggunakan pisau, karena pisau tajam bisa melukai tangan kita. Selain itu, ketika memasak sayur lodeh terdapat uap panas dan suhu panci yang panas, sehingga ketika kita memindahkannya memerlukan lap sebagai perantara supaya tangan kita tidak melepuh. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.